sehingga kami tanami dengan tanaman-tanaman tebu yang mungkin tidak begitu memerlukan banyak air dibanding dengan tanaman-tanaman jagung itu kawan ya. Sama seperti tanaman yang lainnya, setiap tanaman termasuk tanaman tebu ini juga punya fase. Yang pertama adalah fase perkecambahan. Kapan dimulainya, yaitu itu bolo antara usia 0 sampai 1 bulan. Ini dalam pemahaman ini mulai dari pembibitan ya. Nah, pada fase ini mata tunas ini mulai tumbuh menjadi tunas muda lengkap dengan daun, batang, dan akarnya. Lalu apa yang mempengaruhi untuk pertumbuhan fase ini itu adalah kelembapan tanah, terus kemudian suhunya bolo, dan juga kesehatan bibit sangat mempengaruhi keberhasilan di fase perkecambahan ini. Kata kuncinya adalah kelembapan tanah, suhu, dan kesehatan bibit. Kemudian setelah fase perkecambahan itu ada fase pertunasan. Kapan dimulainya? Itu antara umur 1 sampai 3 bulan. Mata tunas. Nah, setiap tebu itu kan bibitnya kan ada tunasnya, tiap ruasnya itu. Mata tunas pada batang tebu itu tumbuh menjadi tanaman baru. Di mana pertumbuhan tunas yang baik ini akan menentukan jumlah batang tebu yang dihasilkan. Ini terjadi pada fase pertunasan. Sudah 2 ya. Nah, sekarang 3, yaitu fase pemanjangan batang. Kapan ini terjadi? Itu biasanya antara usia 3 sampai 9 bulan. Lalu apa yang terjadi pada fase ini? Itu batang tebu tumbuh dengan cepat, didukung oleh perkembangan daun dan akar. Namun kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi panjang batang dari tanaman tebu tersebut. Kita melangkah ke fase berikutnya, yaitu pemasakan. Kapan dimulainya? Yaitu antara usia 9 sampai 12 bulan. Fase ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan vegetatif. Batang tebu ini mulai mengeras ya, dan kadar gula dalam batang mencapai puncaknya, menandakan waktu panen yang ideal. Sampailah kalau kita pada fase yang terakhir, yaitu fase setelah pasca panen. Nah, setelah panen, tanaman tebu dapat dipelihara untuk menghasilkan keperasan, atau ada sebagian petani yang menyebutkan ratun gitu ya, atau keperasan, yang merupakan tunas baru dari batang yang telah dipanen. Jadi kesimpulannya ada berapa fase? Ada fase perkecambahan, ada fase pertunasan, ada fase pemanjangan batang, ada fase pemasakan, dan terakhir adalah fase pasca panen. Jadi ada 6 fase ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita para petani dan para pemerhati petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas-bekas dari ini kan daun-daun yang kering ya. Bekas-bekas dari ini itu bisa menghalangi cahaya matahari sini. Terus yang kedua, kalau musim hujan ini kan di sini ya, akhirnya aliran airnya itu bisa terhenti sehingga airnya mandek ya. Ini juga menyebabkan tergenang dan juga bisa menggerus dari akar itu sendiri ya. Dan di musim kering juga bahaya kalau ini misalnya tidak dilentek. Kenapa? Tidak hanya roboh, tapi ini penyulut. Kalau misalnya kering panas itu ya, ini penyulut kasus-kasus misalnya kebakaran. Nah, itu kan awalnya kan dari sini, maka ini harus dihilangkan itu ya. Itulah teman-teman ya. Coba saya tak ke sana dulu ya. Ini dampaknya.